Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bakal Untung, NIM D022406, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu ajaran, amalan, dan makna lambang NU. Penyampaian materi ini guna memenuhi mata kuliah ke-NU-an yang diapu oleh Pak Salman Al-Farisi MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu ajaran dasar NU atau Nahdlatul Ulama. Di mana ajaran dasar Nahdlatul Ulama, NU sendiri berdiri di atas Mahzat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering kita singkat yaitu dengan Aswaja, yang bersifat moderat atau tasawuf. Yang kedua yaitu bersifat seimbang atau tawazun. Yang ketiga yaitu toleran atau tasamu. Yang keempat yaitu adil atau i'tidal. Adapun tiga pilar utamanya itu adalah akidah, fikih, dan tasawuf. Kita masuk yang pertama yaitu akidah. Akidah artinya keimanan, di mana Nahdlatul Ulama sendiri mengikuti sistem pemikiran dua tokoh besar teologi Islam. Yang pertama, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu pendiri aliran Asy'ariyah yang mengajarkan satu, akal digunakan tetapi wahyu tetap menjadi rujukan tertinggi. Istilahnya, kita ini bisa menggunakan akal tetapi wahyu lebih di atas akal. Jangan menggunakan akal di atas wahyu, itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu menolak pemahaman ekstrim seperti literal sepenuhnya atau rasionalisme mutlak. Yang ketiga yaitu memahami sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dia dengan makhluk atau tanzih. Jadi, teman-teman semuanya, Allah itu tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah. Itu menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua yaitu menurut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ahlus Sunnah dari wilayah Asia Tenggara yang menekankan bahwa yang pertama, akal mampu mengenal kewajiban berbuat baik. Yang kedua yaitu keimanan tidak hanya sekedar ucapan tetapi keyakinan dalam hati. Artinya, jika seseorang mengaku dia beriman padahal uh, dia tidak beriman, itu imannya itu hanya di lisan saja tetapi hatinya ini masih ragu, istilahnya masih bertanya-tanya, masih tidak yakin sama Allah gitu. Kita masuk yang ketiga yaitu karakter akidah Nahdlatul Ulama atau karakter akidah NU. Yang pertama yaitu moderat. Moderat artinya berada di tengah antara aliran ekstrim. Dia tidak ekstrim dan tidak juga misal dia itu kayak fanatik tapi tidak fanatik. Nahdlatul Ulama itu orang yang tidak fanatik gitu. Tidak seperti aliran-aliran yang Nahdlatul Ulama sifatnya toleransi, menghargai, dia bersifat intinya terbuka gitu, sama beda lah sama toleran, intinya terbuka. Dia nasionalis juga, dia dia Islam yang bisa dibilang uh, bisa dibilang nasionalis lah, Islam yang nasionalis banget, yang tidak fanatik banget itu. Yang kedua yaitu toleran. Toleran artinya tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Kan ada kaum-kaum yang dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit bilang Wahabi, dikit-dikit bid'ah. Itu kan tidak boleh. Orang Nahdlatul Ulama itu tidak seperti itu. Orang Nahdlatul Ulama itu orangnya toleran. Yang ketiga yaitu fleksibel. Fleksibel artinya mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa merusak tauhid. Yaitu Nahdlatul Ulama mampu berdialog dengan budaya lokal, artinya
Dimanapun NU berada, dia mampu menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia berada, tanpa merusak ajaran-ajaran yang sudah ada dalam dirinya, seperti itu. Yang keempat yaitu berimbang. Berimbang atau seimbang. Seimbang antara yang mana logika dan yang mana ketaatan pada wahyu. Jadi, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita menggunakan logika untuk taat kepada Tuhan kita, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke fikih atau hukum Islam. NU menggunakan pendekatan taklid dan tarjih secara profesionalnya. Adapun 4 mazhab yang diakui, tetapi NU lebih dominan mengikuti mazhab Syafi'i karena kesesuaian dengan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Kita masuk ke yang pertama yaitu prinsip fikih NU. Yang pertama, mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kesulitan dalam beragama. Jadi misalnya ada aturan-aturan yang menyulitkan, mungkin NU ini tidak menyulitkan umatnya gitu. Misalnya NU ini kan 4 itu ya, 4 apa? 4 pegangan, 4 pedoman, Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, satu apa ya? Lupa saya. Pokoknya 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi, jika tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah, NU itu bisa mencari sumber lain yang bisa menjadikan paduan untuk melakukan fikih atau hukum jika tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu. Yang kedua yaitu mengakomodasi budaya lokal atau adat selama tidak bertentangan dengan akidah. Jadi, selama adat atau budaya lokal tidak bertentangan dengan akidah, NU tetap menjalankan adat istiadat tersebut. Dalam tanda kutip, tidak bertentangan dengan akidah. Masuk poin yang kedua yaitu amalan yang dijaga NU. Disebut sebagai amalan al-muhazzah ala al-qadim as-salih atau menjaga tradisi baik seperti yang pertama kunut subuh. Didasarkan pada hadis dan dipraktikkan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Kunut subuh menjadi pembeda antara NU dan golongan Islam lainnya adalah terletak biasa pada kunut subuhnya ya. Yang kedua yaitu tahlilan, di mana menggabungkan zikir, doa, dan surat-surat pendek sebagai bentuk sedekah doa untuk yang sudah wafat. Jadi, biasanya orang-orang Nahdlatul Ulama itu ketika ada yang wafat, mereka tahlilan malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40 hari, dan malam ke-100 hari. Itu tahlilan untuk orang yang sudah meninggal, menyumbangkan doa-doa atau membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal. Dimana guna menghibur juga ya, menghibur keluarga yang sedang berduka di rumah tersebut. Yang ketiga yaitu istighosah, artinya memohon pertolongan Allah secara jamaah ketika ada kesulitan. Jadi orang-orang Nahdlatul Ulama biasanya berdoa bersama, meminta pertolongan kepada Allah ketika mengalami kesulitan. Yang keempat yaitu yasinan. Tradisi membaca yasinan di malam Jumat untuk menjaga ketenangan batin dan doa bersama. Jadi tiap malam Jumat, biasa malam Senin, orang-orang Nahdlatul Ulama itu biasa mengadakan yasinan. Seperti itu. Yang kelima yaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi ini biasanya jikalau di NU biasanya ada 1 bulanan lebih biasa di rumah ini mengadakan maulid, selanjutnya di rumah ini mengadakan maulid, itu mengundang tetangga. Arti maulid Nabi di dalam NU yaitu bentuk kecintaan kepada Rasulullah melalui pembacaan salawat dan kisah hidup Nabi. Semuanya diamalkan sebagai bid'ah hasanah, yaitu amalan baru yang bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang
Tiga yaitu tasamuh atau pembina akhlak dan hati. NU menekankan bahwa ibadah tidak akan sempurna tanpa akhlak. Karena itu, Nahdlatul Ulama mengikuti ajaran para sufi besar. Ada yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali, yang kedua yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Ghazali menekankan pembersihan hati dari sifat buruk, mengutamakan akhlak dan hadap, dan menjadikan ibadah sebagai jalan penyucian jiwa. Sedangkan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, nilai-nilai tasawuf NU yaitu kesederhanaan, kerendahan hati, toleransi, menghindari permusuhan, dan mengutamakan ciri dan kasih sayang. Lanjut ke amalan-amalan Nahdlatul Ulama yang paling populer. Amalan yang pertama yaitu tahlilan, di mana orang Nahdlatul Ulama itu, kita sebagai orang NU itu, tahlilan itu merupakan istilahnya kewajiban setelah ada keluarga atau orang Nahdlatul Ulama yang seperti kita meninggal gitu. Jadi kita kita mengadakan tahlilan di rumah orang yang sedang berduka. Yang kedua itu yasinan, yang ketiga itu istighosah, yang keempat itu manakib. Manakib ini membacakan kisah-kisah para wali, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tujuannya itu untuk mengambil teladan dan para wali, menumbuhkan semangat beribadah, dan menambah kecintaan pada ulama. Solawat, yang kelima, yang keenam itu wirid dan amalan amilya harian. Kita masuk ke lambang NU ya. Makna lambang NU secara lengkap. Di lambang NU itu kan ada bola dunia ya. Bola dunia menunjukkan bahwa dakwah NU ini bersifat universal. Artinya mendunia, tidak berbasis pada satu negara di Indonesia saja, tetapi Nahdlatul Ulama ini sifatnya mendunia. Yang kedua yaitu terbuka. Makna yang bola tadi ya, terbuka artinya siap berdialog dengan dunia. Yang ketiga rahmatan lil alamin, membawa kedamaian. Di lambang NU juga ada tali yang melilit bumi. Ada tali, ini kan ada bumi, di lambang itu ada bumi. Itu ada tali yang meliti bumi. Itu melambangkan persatuan umat Islam Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu ikatan ukhuwah yang sangat kuat antara sesama umat. Yang ketiga itu semangat gotong royong dan kebersamaan. Dan yang keempat yaitu integrasi antara ilmu agama dan realitas kehidupan. Yang ketiga yaitu 9 bintang. Di logo NU itu ada 9 bintang. Itu termasuk simbol yang paling penting ya, di mana 4 bintang kecil yaitu melambangkan Khulafur Rasyidin, artinya melambangkan Khulafur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan adapun bintang kecil yang empatnya yaitu melambangkan 4 imam mazhab. Yang pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Adapun 1 bintang yang besar tuh itu melambangkan penghormatan tertinggi kepada Rasulullah sebagai sumber cahaya kehidupan. Adapun makna tambahan angka 9 juga dikaitkan dengan Wali Songo atau para penyebar Islam di Nusantara, simbol ulama yang menjadi penerang umat. Dan logo NU itu warna hijau ya. NU itu identik dengan warna hijaunya, itu menggambarkan kedamaian, harapan, kesuburan, dan Islam Nusantara yang ramah dan lembut. Mungkin sekian saja penyampaian saya tentang materi amalan dan ajaran, dan juga makna lambang Nahdlatul Ulama, logo Nahdlatul Ulama. Semoga bisa dipahami dan diterima oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.